Masalah berikutnya, ya, string matching. String matching ini adalah kita ingin mencari sebuah substring, ya, sebuah pola string tertentu dari suatu string yang panjang. Ya. Jadi mencari apakah suatu pola itu ada dalam suatu string yang panjang. Jadi misal di sini ada string T, ya, adalah teks atau string yang panjang tadi. Kemudian P ini adalah pola atau pattern yang dicari, yang dicek apakah ada atau tidak, ya, di dalam teks. Maka caranya adalah kita akan ngecek dari data paling awal, kemudian satu persatu, ya, dicek apakah sesuai dengan pattern atau P atau tidak. Ya. Jadi ini I dari 0 dengan N min M, ya, dengan N itu adalah panjang teks, M adalah panjang pattern. Ya. Lalu di sini J-nya dari 0, ini counter yang dalam. Sepanjang J kurang dari M, maka dilakukan pengecekan. Apakah PJ, ya, data ke J, jadi ini pola, pattern untuk yang ke J, sama dengan teks untuk yang ke I tambah J atau tidak. Ya, kalau sama, ulangi lagi. Tapi begitu tidak sama, langsung selesai. Dan terakhir dicek apakah disambung dengan M, kalau iya maka return I, artinya ditemukan pola P tersebut pada mulai indeks ke I. Jadi ini ngecek, ini T-nya 0 sampai dengan ini, sampai dengan N min 1. Ini P-nya, P0 dengan PM min 1, maka ini dicek apakah P0 sama dengan TI, PJ sama dengan TI plus J, dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah teknik brute force untuk string matching. Permasalahan yang lain, ya, juga ada, misal untuk closest pair problem. Ya, ingin mencari pasangan titik terdekat. Ya, mencari pasangan titik yang terdekat. Maka caranya ya kita hanya bandingkan saja. Satu titik bandingkan dihitung jaraknya dengan titik yang lain terus dibandingkan. Ya. Jadi ini asumsinya mula-mula D jarak terdekatnya itu adalah tak hingga, lalu kita kerjakan dari I1 to N-1, dari J I plus 1 sampai dengan N, ini dihitung berapa jaraknya. Terus dibandingkan dengan D. Kalau ada yang lebih kecil, maka D-nya diperbaiki. Ya. Jadi ini nggak ada kata lain. Jadi semua jarak itu dicek, dihitung, terus dicari yang minimalnya. Ini closest pair problem, problem pasangan yang paling dekat. Oke, ini analisisnya. Ya, N kuadrat. Masalah yang lain adalah ada convex hull problem. Ya. Ini ilustrasinya. Ini convex
whole problem diilustrasikan dengan satu penggambaran yang cukup unik. Jadi ini kita punya titik-titik dalam bentuk apa ini, paku gitu ya, dibikin dari paku. Lalu yang namanya convex hull adalah karet ini, karet ketika dia dipasangkan pada paku ini. Jadi ini adalah convex hull dari titik-titik ini. Jadi ini batas terluarnya atau convex hull-nya. Jadi mencari titik terluar yang mengurungi semua titik yang ada. Ini convex hull problem. Materi yang lain. Nah, ini adalah traveling salesman problem. Masalahnya adalah bagaimana seorang salesman itu mengunjungi seluruh kota satu kali, ya, dari titik pertama sampai titik terakhir. Lalu dicari lintasan yang paling pendek. Maka pada model exhaustive search atau pencarian yang melelahkan, ya, ini dilakukan dengan secara kombinatorial. Maksudnya adalah seluruh kombinasi perjalanan dari seorang salesman ini dilihat, terus dihitung mana yang paling pendek. Ya. Jadi dinamakan exhaustive search karena nanti harus mengenerate, ya, kombinasi, ya, seluruh kombinasi yang mungkin dalam perjalanan dari seorang sales ini. Jadi ini benar-benar dari definisi. Ya. Definisinya adalah menjalankan seorang sales mengunjungi seluruh kota, ya, jadi cari seluruh kombinasi perjalanannya, terus dihitung mana yang terpendek. Nah, ini TSP problem. Ada lagi knapsack problem. Ya. Jadi ini masalah dari knapsack ini adalah kita memiliki satu sak atau wadah gitu ya, dengan kapasitas ada maksimalnya. Lalu ada barang yang akan kita wadahi. Ya. Barang itu identitasnya ada bobotnya dan ada nilainya. Nah, dengan sak yang kapasitasnya terbatas, kita ingin memasukkan barang, ya, yang penting bobotnya itu masih memenuhi syarat dan nilainya dicari yang tertinggi. Jadi ini permasalahan knapsack problem. Jadi ini misalkan ini saknya ini bisa menampung 10, ya, 10 satuan berat. Item 1 ini beratnya 7, value-nya $42. Item 2 bobotnya 3, value-nya $12. Item 3 bobotnya 4, value-nya $40. Item 4 bobotnya 5, value-nya $25. Maka dalam permasalahan knapsack problem yang diselesaikan secara exhaustive, ya, dengan brute force, ya, kita akan lihat satu demi satu. Ya, satu demi satu kemungkinan. Pertama, himpunan kosong. Artinya tidak mengambil barang, ya, value-nya 0. Mengambil barang pertama, bobotnya 7, value-nya 42. Mengambil hanya barang kedua, bobotnya 3, value-nya 12.
Mengambil barang ketiga, bobotnya 4, value-nya $40. Mengambil barang keempat, bobotnya 5, value-nya $25. Next, kombinasi berikutnya, ngambil barang pertama dan kedua. Bobotnya menjadi 10, value-nya $54. Masih ada kombinasi yang lain. Misal 1, 3. Bobotnya 11. Nah, ini nggak visible, karena tadi maksimal yang bisa dimasukkan dalam sak adalah 10. Coba kombinasi yang lain, 1, 4. Barang ke-1 dan barang ke-4. Bobotnya 12. Nah, ini nggak visible. Coba yang lain, kombinasi barang kedua dan ketiga. Bobotnya 7, value-nya $52. Lagi coba lagi, barang kedua dan keempat. Dan seterusnya, sampai seluruh kemungkinan ini dicek. Lalu, value-nya dicari yang paling besar. Nah, ini ternyata itu ada pada barang ketiga dan keempat. Kalau ambil barang ketiga dan keempat, bobotnya 9, value-nya $65. Ya, ini cara brute force untuk masalah knapsack problem.